sering, jadi akhirnya baru kali ini kita bisa kumpul kembali. Oke. Ya. Apa nih topik kita hari ini? Topik kita ya tidak jauh-jauh. Hari ini kembali viral ya kasus Syekh Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya. Setelah kemarin heboh Peradilan ya. Nah, sebelumnya di kasus penistaan agama dan juga sudah selesai, sudah putus. Kita semua juga sudah paham apa keputusan dari Kejaksaan Negeri Indramayu, hakim majelis hakim. Ya, Majelis Hakim Indramayu. Hari ini kemudian kembali muncul pikuk kembali, yaitu tentang kasus TPPU Syekh Al Zaitun. Seperti itu. Dan ini kali ini Syekh Al Zaitun sepertinya melawan, Bang. Ya, melawan. Tidak seperti sebelumnya ya? Iya, jadi sebelumnya kalau kita lihat diam di kasus penistaan agama, Calling down. jadi seolah-olah tidak ada perlawanan. Ya. Hari ini Saya berharap ada keadilan. sangat kentara sekali bahwa mungkin Sivitas Al Zaitun sudah menyadari juga mungkin bahwa memang harus ada sebuah perlawanan gitu, ada sebuah ada gium ya di dalam penegakan hukum, no viral no justice gitu. Ya. Jadi ketika kasus itu tidak viral gitu kan, jadi seolah-olah penegak hukum tidak mempunyai sebuah keinginan yang sangat besar untuk menyelesaikan kasus itu. Tapi berbeda ketika kasus itu menjadi sebuah kasus yang sangat viral. Mau tidak mau, penegak hukum kalau dalam tanda kutip itu harus memenuhi unsur keadilan masyarakat. Nah, seperti ini. Ya, semacam tekanan publik ya. Iya, seperti itu, Pak. Jadi apa namanya? Yang menarik adalah dari putusan Pengadilan Negeri Indramayu terhadap Abdus Salam Panji Gumilang, di mana Panji Gumilang itu diputus selama 1 tahun. 1 tahun. Dan dianggap sudah sah dan meyakinkan Memenuhi unsur melanggar ya pasal 156. Tapi yang menarik di pertimbangan hukumnya. Ya. Nah ini Pak Wira ini meliput langsung pada saat hadir dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu. Ya, saya sih melihat ya Pak. Kebetulan saya tidak hadir putusannya gitu ya. Itu apa yang menjadi Jadi memang pertimbangan hukum bagi majelis hakim itu bahwa putusan 1 tahun penjara untuk Syekh itu ya memang dianggap oleh majelis hakim itu untuk memenuhi unsur keadilan masyarakat. Nah, ini yang menarik, Bang Seperti itu, Edo. Mas. Ini harus dibahas nih. Karena apa? Karena banget nih ya, Bang Edo ya. Di dalam Ini seksi nih untuk dibahas nih. Iya, betul. Ini hakimnya siapa sih hakimnya? Hakimnya siapa, Bang? Kemarin. Aku juga lupa ini. Coba kita Nanti cek. kita bisa review. Pledoinya gitu. Saya pernah tulis juga tentang pledoinya Abdus Salam Panji Gumilang. Jadi nanti saya cek siapa ketua majelis hakimnya. Jadi yang perlu digarisbawahi, pledoi dari kuasa hukum Syekh Ditolak ya? maupun pledoi Syekh Al Zaitun sendiri semuanya ditolak. Tidak ada yang dipertimbangkan sedikit pun. Hebat, luar biasa ya. Ini yang menarik adalah kalau dari kita nggak menganulir, kita nggak mungkin. Nggak bisa. Kita tidak mempersoalkan putusannya. Putusan sudah terjadi. Sudah inkrah itu ya. Tapi belum ini masih bisa banding ya saya. Cuman saya masih bisa. Kuasa hukumnya melakukan banding. Dan sudah menarik sebenarnya keputusan hakim itu atas pertimbangan keadilan masyarakat. Pertanyaannya, kalau bahasa itu pertinyi ini, gitu. Ini pengadilan negeri yang itu terakhir, tapi berdasarkan pengadilan masyarakat memenuhi unsur jadi pertimbangan hukumnya adalah memenuhi. Ini logika hukum aja udah nggak masuk gitu. Ini PN loh, PN Indramayu, hakim loh. Jadi keadilan masyarakat yang mana nih katanya? Kalau kata Al Zaitun sendiri, sivitas akademika berarti masyarakat itu, kumpulan masyarakat.
gitu. Dan jelas-jelas itu Dan banyak juga yang mendukung, masyarakat yang mendukung dia banyak juga gitu. Betul. Nah ini keadilan masyarakat yang mana gitu? Sangat tidak menginginkan Panji Gumilang untuk dipenjara kan? Tuh, Tentunya kan? artinya kalau adil masyarakat, wah ini Masyarakat yang mana nih? Gitu. Ya. Jadi kalau harusnya di Ya. pengadilan tinggi itu, pengadilan negeri Indramayu itu sebenarnya tempat terakhir untuk keadilan masyarakat, Mencari keadilan. mencari keadilan Masyarakat mencari keadilan. terutama masyarakat Itu yang memenuhi. Al-Zaitun ya. Iya. betul. Tentunya bagi sivitas akademika Al-Zaitun, Pengadilan Negeri Indramayu adalah satu-satunya tempat di mana mencari keadilan. Jadi keadilan itu ada bagi Al-Zaitun seharusnya itu, ada juga bagi masyarakat yang lain katakanlah. Oke. Kalau memang pertimbangan hukumnya adalah untuk memenuhi keadilan masyarakat. Pertama itu berarti Harusnya masih begitu abu-abu ya. Masih yang nggak jelas juga nih masyarakat yang mana. Putusannya abu-abu nih. Kok pertimbangan hukumnya begitu gitu ya? Terus yang kedua, tahun 2023 DPR sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ya. tentang Hak asasi asasi manusia. manusia ya, tentang ini apa pidana itu kalau usia 75 tahun ke atas, Ke atas. itu tidak Tidak boleh. ada hukuman pidana lagi. Tidak boleh seseorang Gitu. itu di Nah, ini hukum masalahnya penjara. ini udah sampai ke hakim-hakim belum ini sosialisasinya? Jangan-jangan lebih 2 tahun dapat informasinya mengenai apa? Sedangkan Syekh itu umurnya sudah 78 tahun loh. 78. Ya, Berarti kita bisa katakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menabrak, menabrak undang-undang ini. melanggar undang-undang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Bisa saya ya? Ternyata Ya. bisa juga ya. Oh, Seorang hakim loh. Ya. Sebetulnya Seorang hakim itu. kalau kita melihat jujur kasus Syekh ini ya, kan, kita semua juga paham bahwa kasus Syekh ini kan sama, tanda kutip syarat dengan kepentingan. ya, Oke. sama. Kalau ada Jadi ya. sangat insting jurnalis kita juga sangat sangat yakin lah bahwa ini ada atensi kan seperti itu. Atensi. Tidak mungkin kalau tidak ada atensi gitu. Kalau saya setelah 2 tadi mencatat ada satu lagi yang ketiga. Ya. Yang tadi tentang keadilan Masyarakat yang mana? Itu udah ada Sanggerilang. Harusnya gugur itu. Untuk seorang hakim loh, hakim itu Betul. nggak boleh berdasarkan itu loh, Betul. ya kan? Yang kedua tadi tuh usianya udah 78 tahun. Betul. Ini menabrak undang-undang itu si hakim. Iya, menginjak itu. Berarti itu harus masuk ke Dewan Kehakiman itu. Ya, harus Harus dilaporkan itu si hakim. Pengawas hakim, Awas komisi judisial hakim ya. komisi judisial. Terus yang ketiga pasal 156A itu setahu saya sudah dianulir Pak. Ya. Sudah dianulir di 2024, tahun 2024 Ya. itu sudah nggak berlaku. Ya. Kan waktu itu prosesnya di tahun 2023. Kok hakim Indramayu masih memutuskan tentang pasal 156 berdasarkan pasal 156A menghukum beliau itu? Karena hanya pasal itu mungkin yang bisa dipakai. Sobat lo hakim loh, masa lebih ngerti masyarakat, kita ini masyarakat loh, biasa saja gitu. Kalau hakim, Maka putusannya itu secara sah dan meyakinkan Iya. melanggar pasal 156 huruf A. itu Seperti itu. publik, masalah lembaga swadaya masyarakat, orang yang mengkritisi pasal Ya. 156 ini sudah banyak bahwa 156A itu bukan sudah nggak relevan. nggak relevan Betul. hari ini. Sudah tidak relevan. Hukum gitu. Justru pasal itulah yang akan memporak-porandakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuh. Menurut saya seperti itu. Nah, Kalau itu makanya saya setuju kalau memang kenapa ini dipaksakan bahwa itu memang ada atensi, Ya. ya wajar hari ini masuk ke kasus baru yang namanya TPPU. Ya, Oke. mungkin kita akan bahas ya di video selanjutnya. Ya. Jadi sekarang kita close dulu ya untuk Bincang-bincang. masalah PN Indramayu ya. Ya. Ternyata putusan hakim perlu Mengerikan. Jadi diperkarakan itu ya.
sebenarnya kalau dipertanyakan itu integritas si hakim, gitu. ya. Jadi kita ngeri loh, Gitu, ngeri. masyarakat Indramayu minta pengadilan, benteng terakhir masyarakat untuk meminta keadilan, Ya, terutama tiba-tiba komunitasnya Al Zaitun loh, Betul. yang mencari keadilan itu kan Sivitas Akademika Al Zaitun itu yang sedang mencari keadilan kan Betul. sebetulnya kan. Kok keadilannya diberikan kepada masyarakat yang tidak jelas? orangnya nggak ada lah yang melaporkan Siapa? nggak datang, Si pelapornya saja Nggak ada. MUI sudah mencabut laporannya di Mabes Polri. sudah berdamai Ya. dengan Lalu itu pertimbangan hukumnya untuk siapa itu? Ya. Untuk MUI kah? Tidak Baris mungkin. Krim, Baris Krim. Maka aroma atensinya sangat jelas di situ. Gitu, karena- sangat jelas sekali. Betul. Aroma atensinya sangat jelas. Ini kalau Pak. tidak dikritisi bahaya Ya. betul. bagi penegakan hukum di Ya. Indonesia, karena kita tidak bicara bukan karena ini adalah menimpa Panji Gumilang, tapi yang Bisa kita menimpa khawatirkan semua. nih, kita khawatirkan ya, kita dituduh A, ya kan, kemudian di framing, didatangkan saja masa dari mana-mana ya kan, bahwa kita adalah salah ya kan, kita bisa diputus juga dong, Ya, bahwa kita salah Ya. berdasarkan desakan masyarakat. Ya. Wah, ngeri sekali gitu penegakan hukum Ya. berdasarkan tekanan publik. Iya. Dalam pandangan hukum tadi bahwa Syekh Al Zaitun ini telah membuat kegaduhan Nah, publik. Kegaduhan publik itu dibuktikan dengan adanya demo-demo yang berjilid-jilid itu, ya, ya kan? Bahkan boleh dikatakan menjadi kasus yang sangat menasional gitu kan. Ya. Maka disitulah penegak hukum hadir untuk memberikan rasa keadilan masyarakat. Nah, masyarakat yang mana? Masyarakat yang tentunya tidak sejalan dengan pikiran dan langkah Syekh Panji Gumilang yang kemudian membuat kegaduhan itu. Pidananya Padahal ini dikatakan ya. nggak ada ya. Padahal ini pro kontra ya. Pro kontra. Ada yang pro Ya. terhadap Al Zaitun, Ya. ada yang kontra terhadap Betul. Al Zaitun. Nah, berarti keadilan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang menuntut. kontra. Yang menuntut. Iya, yang menuntut, Iya, yang kontra yang kepada Al menuntut. Zaitun kan. Iya. Sedangkan yang pro Betul. berarti keadilan diabaikan. Betul. Maka satu pembelajaran Pak, kalau menurut saya. Jadi tadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa no final no justice tadi. Artinya di situ ketika tekanan publik, ya kan, itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dipenuhi unsur keadilannya, maka di situ penegak hukum hadir, gitu. Maka ketika Al Zaitun itu kemudian merasa Zalimi lah. dizalimi, dikriminalisasi, Difitnah, ya, dikriminalisasi. sebetulnya untuk Semestinya mengimbangi itu ya harusnya harus melawan gitu. iya. Ya iya. Para pecinta, para sahabat yang itu terbalik. semestinya Karena bangkit kalau ya. diam, gitu, dalam Akhirnya- tanda kutip, akhirnya menjadi sebuah pembenaran. Oh, memang benar. Iya. Al Nggak ada yang belain gitu. gitu. Harus lawan. Kan Benar ya. dikatakan Al Zaitun sesat, Iya. Al Zaitun bahkan dikatakan teroris, ya. gitu. Semuanya nggak bisa Semestinya, dibuktikan. Dan iya. sangat disayangkan Al Zaitunnya berdiam Ya. saja, diam Ya. diri saja, gitu. Karena Karena tuduhan-tuduhan itu akhirnya menjadi sebuah kesimpulan, gitu, bahwa seolah-olah itu adalah sebuah pembenaran, gitu. Maka yang dipenuhi unsur keadilannya adalah mereka yang menuntut, kan begitu, gitu. Sedangkan Al Zaitun kan tidak menuntut apa-apa di situ, Betul. mengalir saja mengikuti proses hukum. Jadi yang benar ini sekarang lakukan perlawanan ya. Yang benar ya kan. Ya iya, no final no justice bang, gitu. Ya, iya. ada Ketika kita sudah benar, itu merasa ya, benar, ya kan? ternyata terbukti. Nah, kita merasa di pihak yang benar, kemudian kita zalimi, ya kita harus Ya. lawan. Final no justice itu kan dari Iya. kuasa hukumnya Betul. saya yang baru yaitu Al Zaitun. Iya, makanya kasus yang sekarang PPPU-nya ini, saya melihat Al Zaitun melawan. Melawan. Iya, betul. Dan itu menurut saya sudah Kita tepat. pause dulu ya. Kita Iya. akan bahas TPPU-nya. Oke, siap, ya. Apa tadi tentang penistaan agama sudah jelas. Oke. Kasus penistaan agama itu pasal karet sudah di-close di 2023, 2024 Iya. poinnya sudah tidak berlaku lagi. Ya. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, cara majelis hakim memutuskan itu berdasarkan memenuhi keadilan masyarakat itu kayaknya itu bukan hakim ya. Yang ketiga, sangat-sangat usianya sudah di atas 75 tahun. Itu melanggar undang-undang betul. nomor 1 tahun 2023.